Bab 541, Harta Karun 4. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Sialan, seni bela diri. Dia ketahuan lagi. Pria yang tampaknya sombong dan sok suci ini, sebenarnya lebih licik daripada Souls. Terlalu licik. Akuntan itu bisa melakukannya kapan saja, di mana saja. Ini mungkin keluarga kuno, karakteristik umum anak-anak. Xiaoyu memarahi tanpa henti. Roh jahat, bagaimana aku bisa melepaskan kekuatan bumi ini dan mendapatkan kutukan Dewa Bumi? Xiaoyu bertanya. Roh jahat itu berkata, ini sederhana, Tuan memberiku tubuh untuk mengendalikannya. Tidak masalah. Xiaoyu tertawa. Dia memberikan kendali tubuh kepada roh jahat, tetapi dia bersembunyi di dalam hati dan dikendalikan oleh roh jahat. Xiaoyu saat ini adalah roh jahat. Aku melihat bahwa tangan roh jahat itu mengubah berbagai sidik jari aneh di dadanya. Jejak kekuatan magis dihasilkan di tubuh Xiaoyu. Kekuatan bumi yang keras dan menakjubkan itu dengan cepat mengalir keluar dari tubuhnya, tetapi kekuatan yang mengalir masuk tidak. Alih-alih menghilang, tubuh Xiaoyu menjadi keberadaan seperti saringan. Kemudian roh jahat itu menutup matanya untuk merasakannya. Xiaoyu mampu mengamati pikiran roh-roh jahat melalui penyatuan hati kedua pria itu. Disinilah ia mencari kekuatan kutukan Dewa Bumi. Karena roh jahat itu sendiri adalah jiwa perang yang dibentuk oleh keinginan untuk bertarung di langit dan bumi, dan secara tidak sengaja, ia telah menjadi manusia dengan menempati tubuh pemurnian Yuxiang karena manik-manik api di langit dan api. Dapat dibayangkan betapa kayanya pengalaman pertempuran berdasarkan keinginan untuk bertarung di dunia. Dan teknik bertarung dan mantra yang tak terhitung jumlahnya dari zaman kuno hingga saat ini. Setelah beberapa saat, roh jahat itu tiba-tiba membuka matanya, dan tiba-tiba mengulurkan jari-jarinya dan menunjuk ke dalam kehampaan. Ding, suara renyah dan manis datang. Kali ini, tidak ada lingkaran cahaya kuning yang berkedip. Saya melihat lingkaran cahaya kuning kecil mengalir ke jari-jari dan dengan cepat mengalir ke kakinya, mirip dengan Frozen Flame Kill asli dan kesamaannya. Tuan, sudah selesai, kata roh jahat itu dengan lelah. Xiaoyu berkata, cepat dan istirahat. Baiklah, tetapi Tuan Muda harus ingat bahwa karena kamu bukan bumi murni, kamu tidak dapat mengambil inisiatif untuk menggunakan mantra Dewa Bumi, hanya ada kesempatan untuk memicunya, jadi jangan mencoba menggunakannya sebagai kartu haulmu. Namun, melalui saluran spiritual dan kembali ke ontologi, Xiaoyu terlambat untuk menguji kekuatan kutukan Dewa Bumi, meledakkan harta karun kaisar dengan pukulan, dan bergegas masuk. Jangan melihat harta karun tertentu, semua cincin ruang pendapatan. Ketika dia menerima hal ketiga, harta karun kaisar telah terguncang hebat oleh kuatnya ombak karena hilangnya perlindungan dari kekuatan kutukan Dewa Bumi. Seruan datang dari luar. Jelas, beberapa orang telah menemukan alasannya. Xiaoyu mengerti bahwa saya khawatir saat berikutnya, seseorang di luar gencatan senjata akan merusak penjaga harta karun kaisar ini, jadi dia harus cepat. Seperti cahaya, Xiaoyu memacu kecepatan hingga batasnya. Tidak peduli apa itu, semua cincin ruang pendapatan, dan bahkan sebuah kolam kecil, air di dalamnya dikumpulkan oleh Xiaoyu. Tidak peduli apa itu, karena itu bisa ada di harta karun kaisar, itu pasti tidak biasa. Bum bum bum, sebuah raungan datang, harta karun kaisar hancur. Xiaoyu melihat sekeliling selama seminggu. Tidak ada yang terjadi. Dia tertawa, menghentakkan kaki, dan pergi. Boom, pada saat yang sama, harta karun kaisar runtuh. Orang-orang di luar bergegas masuk. Pada saat ini, Xiaoyu juga mengerahkan kekuatannya melalui seni tanah, meninggalkan ruang lingkup. Harta karun kaisar, dan bersatu kembali dengan Wang Liangfeng dan yang lainnya. Bagaimana kabarnya? Tanya Xing Luyun. Xiaoyu tertawa, semua harta karun di dalam harta karun kaisar telah dikelilingi oleh ruangku, tetapi aku belum sempat melihat apa saja harta karun itu. Datanglah dan lihatlah. Semua orang sangat gembira. Xiaoyu mengeluarkan isinya satu persatu. Pertama-tama, dia mengeluarkan air di kolam kecil di dalam harta karun kaisar. Air ini juga ada di dalamnya. Aku merasa air itu mengeluarkan aroma harum, mungkin bukan air biasa. Mereka menggunakan teknik pertarungan ruang untuk menghubungkan kolam kecil itu. Ini, seorang ahli api yang agak berhasil memurnikan seorang apoteker, ketika dia melihat air ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap air itu, tidak bisa berkata apa-apa. Apa itu?
katakan dengan cepat. Xinglu Yundao, ahli keluarga bintang itu menelan ludah dan berkata, jika aku tidak salah, ini seharusnya air ajaib yang telah menghilang dalam legenda. Changlan Sensui, kamu mengatakan bahwa ini adalah Changlan Sensui. Semua orang berseru, bahkan Xiao Yu tidak terkecuali. Karena ketenaran Changlan Sensui terlalu besar, dan perannya bahkan lebih kuat. Sejauh yang diketahui Xiao Yu, hampir semua ramuan teratas didasarkan pada Changlan Sensui. Dengan menghilangnya Changlan Sensui, hampir semua kualitas ramuan telah turun banyak. Satu hal lagi adalah Xiao Yu yang paling bersemangat. Dia dengan jelas mengingat sebuah kata yang pernah dikatakan Xian kepadanya, yaitu, jika ada air ajaib, kualitas anggur mimpi yang dimurnikan akan lebih dari 2 kali lipat. Pada saat itu, saya khawatir gigitan anggur mimpi kualitasnya dapat dibandingkan dengan efek 2 atau 3 botol sekarang. Di masa depan, itu akan menghabiskan semangat juang, dan itu dapat dipulihkan sepenuhnya dalam 1 gigitan. Berapa banyak waktu yang dihemat, itu sudah jelas manfaatnya dalam bertarung. Jika ada begitu banyak Changlan Sensui, jika kita memberikannya kepada beberapa master alkemis utama untuk penelitian, kita akan dapat menemukan danfang yang mengonfigurasi Changlan Sensui. Pada saat itu, kita dapat membuat Changlan Sensui sendiri, dan cadangan kita dalam hal persediaan, akan ada keunggulan terbesar. Master Bintang berkata dengan gembira. Xiao Yu juga sangat bersemangat. Untuk memenangkan kemenangan terakhir, keuntungan dari titik ini digabungkan dan diubah menjadi kemenangan. Dengan lambaian tangannya, dia mengumpulkan perubahan-perubahan kehidupan ini, dan Xiao Yu mengeluarkan beberapa lampu emas redup dari cincin ruang angkasa. Ada lebih dari 100 pedang dan tombak. Satu-satunya kekurangan adalah bahwa senjata-senjata ini semuanya adalah potongan-potongan. Setiap senjata hilang, rusak, atau redup. Tembaga dan besi yang rusak. Xing Luyun bergumam. Wang Liangfeng menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan potongan tembaga yang rusak. Saya pikir ini seharusnya menjadi senjata dari pengawal naga surgawi yang tak terkalahkan. Pengawal naga surgawi, prajurit suci Tianlong, belum pernah mendengarnya, apakah itu mengerikan? Xing Luyun mengambil pisau yang patah. Melihatnya patah, aku tahu itu seharusnya bukan senjata suci. Itu bukan senjata suci, tetapi seperti senjata suci. Wang Liangfeng berkata dengan suara yang dalam. Xiao Yu tertawa, meskipun semua senjata ini rusak dan hancur, bahkan ketika masih utuh, aku khawatir itu hanya senjata suci, tetapi makna tajamnya masih sangat kuat, yang aneh. Wang Liangfeng mengagumi, inilah celahnya. Lu Yun juga harus belajar dari Aoyu, mencari tahu perbedaannya, dapat ditinggalkan di harta kaisar, bagaimana mungkin itu menjadi sampah, tembaga dan besi yang rusak, ini di mulutmu, tetapi itu jauh lebih berharga daripada. Changlan Sensui, mata Xing Luyun membelalak, melihat pisau yang patah di tangannya, tidak, kan? Mendengar apa yang dikatakan Wang Liangfeng, banyak orang yang ragu dan mengambil senjata yang rusak itu. Memegangnya di tangan Anda, selain merasakan ketajamannya, tampaknya tidak ada yang istimewa, terutama nuansa mutunya bahkan tidak mencapai tingkat artefak suci. Aneh, Wang Liangfeng tertawa. Apakah Anda tahu mengapa mereka disebut prajurit naga surgawi? Yang terbaik dari mereka adalah Yaseng, tetapi mereka disebut prajurit suci, karena mereka mengandung Raja Surga. Kebutuhan milisi, bintang-bintang adalah emas. Emas bintang. Semua orang terkejut. Mereka tidak memiliki banyak kesan tentang prajurit naga surgawi, tetapi emas bintang adalah hal yang baik yang diketahui semua orang, karena jika ciptaan prajurit Raja Surgawi dicampur dengan emas bintang, kualitasnya akan ditingkatkan. Yang terbaik semuanya karena bintang-bintangnya sedikit emas, yang dapat menajamkan ketajaman senjata. Ada sedikit sekali emas bintang yang tersembunyi di dalam senjata-senjata yang rusak ini. Terlepas dari kualitasnya yang rendah, ketika sudah lengkap, bahkan jika itu adalah senjata suci biasa, mungkin tidak tajam. Mungkin karena kurangnya beberapa bahan yang sangat bagus. Tingkat senjata-senjata ini hanya bisa menjadi senjata sub-suci, bahkan kurang dari itu. Dengan jumlah yang begitu banyak, emas bintang diekstraksi dan diintegrasikan ke dalam senjata suci super, maka senjata suci super dapat segera berevolusi menjadi prajurit dewa surgawi. Kata Wang Liangfeng, barang bagus. Xing Luyun mendesah. Wang Liangfeng tertawa, bukankah kamu mengatakan itu tembaga yang rusak? Xing Luyun tertawa sebentar, dan yang lainnya tertawa. Apalagi, keluarkan saja. Seseorang tidak bisa menunggu.
Xiaoyu mengeluarkan barang-barang lainnya. Di antara mereka, ada lebih banyak gulungan. Banyak orang mengira itu adalah keterampilan bertarung kaisar. Ketika saya membukanya, saya menyadari bahwa itu telah lama hilang, atau masih ada, tetapi masih digunakan oleh beberapa orang yang sangat sedikit. Dan Fang, apoteker yang terkumpul. Setiap Dan Fang disebut yang terbaik, dan ramuan penyembuhnya secara alami langka. Itu adalah gulungan terakhir, yang cukup istimewa. Melihat gulungan itu dari luar, mengukir naga dan melukis burung phoenix, memperlihatkan kesan mewah, Xiaoyu membukanya, dan semua orang datang untuk melihatnya. Keterampilan bertarung kaisar, 4 kata di atas membuat semua orang terengah-engah untuk sementara waktu. Ini sepertinya 2 jenis keterampilan bertarung. Dok dari para raksasa mengerang. Keterampilan bertarung pertama adalah teknik bertarung Sonic yang disebut Jinkou Yuyan, teknik bertarung terakhir disebut. Kata-kata yang digunakan oleh kaisar. Xiaoyu hanya melihat keterampilan bertarung Sonic dan keterampilan bertarung kekuatan, dan menemukan bahwa kekuatan kedua keterampilan bertarung ini sama sekali tidak biasa dan tidak terbatas. Dia menyingkirkan gulungan itu. Ini bukan saatnya untuk mengeksplorasi kemenangan-kemenangan ini. Xiaoyu melayang perlahan dan melihat sekeliling. Wu Dongtian dan Zheng Batian terkait erat dengan orang-orang rawa barat, mungkin mereka hampir terkonsumsi, kan? Semua orang, ikut aku untuk berkomunikasi dengan mereka. Selain itu, orang-orang ini semua adalah pemimpin dalam ras keluarga masing-masing. Mereka memiliki banyak hal baik di tangan mereka. Siapapun yang dapat merebut mereka adalah siapa mereka. Raungan, sekelompok orang, yang dipimpin oleh Xing Luyun, berseru dengan gembira. Mereka menemani Xiaoyu untuk secara agresif membunuh daerah tempat harta karun kaisar berada, dan dari kejauhan, mereka melihat bahwa pembantaian terus berlanjut, dan itu sangat mengerikan. Ada mayat di mana-mana. Orang-orang rawa barat tampaknya gila, putus asa untuk membunuh. Hati Xiaoyu tergerak, mengingat apa yang diperoleh dari harta karun kaisar, dan akhirnya memutuskan pada Changlan Sensui. Mungkinkah Changlan Sensui dapat membuat mereka keluar dari rawa? Bagaimanapun, hal-hal ini, orang-orang rawa barat tidak ada harapan. Semuanya jangan bergerak, tunggu mereka menyelesaikan masalah orang-orang rawa barat, belum terlambat bagi kita untuk melakukannya. Xiaoyu melambaikan tangan untuk memberi isyarat kepada semua orang agar tenang. Semua orang tentu saja menikmati kegembiraan itu. Kematian terjadi hampir setiap saat. Seni bela diri, kau hina. Aku mengambil harta karun dari harta karun kaisar besok pagi, dan bahkan tidak menunjukkan pengetahuan apapun, yang menjebak puluhan master surgawi dan jatuh di sini. Hari ini aku akan membiarkanmu menggunakan hidupku untuk membayarnya kembali. Seru seorang master di antara marsmen barat. Hidung cuaca bela diri bengkok. Apakah dia pernah melihat bayangan harta karun kaisar? Kunci harta karun kaisar juga diperoleh dari Zheng Batian. Bahkan jika itu hilang, Zheng Batian mengambilnya. Jadi dia membenci, jadi dia menarik Zheng Batian ke bawah, dan menemaninya dengan putus asa dengan orang-orang rawa barat. Pembunuhan menjadi tema utama. Jeritan terus terdengar. Mengetahui bahwa tidak ada harapan untuk mengeluarkan mereka dari rawa, orang-orang rawa ini benar-benar gila. Mereka mati, mereka juga menarik 1 atau 2 orang di punggung mereka. Energi gila itu mencengangkan. Jadi saya melihat orang-orang terbunuh. Satu persatu menjadi cacat. Darah ada di mana-mana, mayat ada di mana-mana, dan tunggul serta lengan yang patah ada di mana-mana, mengerikan. Mundur. Dengan kematian sejumlah besar orang, penguasa rawa barat yang gila itu tiba-tiba terbangun, dan itu adalah kunci untuk merebut hal-hal yang membuat mereka keluar dari rawa. Yang lainnya salah. Tidak ada artinya dalam kematian dan cedera di sini. Hal pertama yang harus dilakukan adalah bangun dan mundur. Sisanya adalah lebih dari 30 orang penduduk rawa barat yang mundur. Xiaoyu tahu, bagaimanapun, bahwa mereka pasti akan menghargai harta karun kaisar dan mendapatkan harta karun itu sendiri, yaitu, untuk menyembunyikannya saat ini. Jika Anda membiarkan mereka pergi, itu hanya akan membuat Anda kesulitan. Bunuh, tidak ada yang tinggal. Xiaoyu berkata dengan dingin. Dia juga yang pertama bergegas ke pemimpin manusia rawa barat, seorang tuan muda berusia hampir 30 tahun. Pria ini berkulit putih, tetapi memiliki janggut penuh wajah, memberikan dampak visual yang hebat, memegang di tangannya pisau tajam sepanjang 2 meter. Orang yang menghalangi saya, mati. Melihat tujuan Xiaoyu, pria ini tidak bisa menahan amarah,
dan menebas dengan pisau. Xiao Yu mendengus dingin, dengan jari telunjuk tangan kanannya sedikit. Kutukan, api beku membunuh. Dingin, udara yang mengalir melalui sumsum tulang meluap dari ujung jari Xiao Yu, dan menyebar. Dalam sekejap, jika dibekukan dalam dingin, angin itu seperti pisau baja. Beku, mereka semua membeku dalam sekejap, dan kemudian api yang tak terhitung jumlahnya membumbung, membakar orang-orang rawa barat itu menjadi abu setelah dibekukan dan tidak dapat melawan. Boom, hanya yang terkuat dari para pemimpin ini yang memecahkan es. Namun, dia baru saja keluar dari angin dingin, tetapi merasakan bunga di depannya, Xiao Yu muncul di depannya, dan kekuatan penahan datang, yang merupakan kekacauan keterampilan bertarung ruang angkasa. Xiao Yu menggosok tangan kanannya menjadi pisau dan memotongnya dengan perisai yang rusak dan ember. Klik, master ini menghabiskan 70% hingga 80% dari kekuatannya. Bagaimana dia masih bisa menahan serangan Xiao Yu? Dia ditebas dengan parah di leher oleh Xiao Yu, dan kepalanya langsung terpenggal. Xiao Yu juga meraih pisau panjang dan cincin ruang angkasanya. Menyingkirkannya, menggunakan pisau panjang ini sebagai senjata, menunjuk ke depan, bunuh. Bunuh dirimu saat kamu sakit. Ini adalah ide Xiao Yu saat ini. Dia telah melihatnya, melalui orang-orang misterius di balik Dewa Tiga Warna, kekuatan Wudian dan Zheng Batian telah meningkat drastis, tetapi terlampaui. Mencapai titik level paling suci, Xiao Yu kini telah menyentuh tepi terobosan paling bawahan. Kapan dia bisa menerobos tanpa mengetahui dirinya sendiri, dia kesal sekaligus terkejut. Kesal karena tidak masuk akal untuk dibuang. Yang mengejutkan adalah bahwa bahkan jika pria misterius yang pernah menempati tubuh Wu Dongtian lebih kuat, secara paksa meningkatkan kekuatan, itu pasti akan memiliki kerugian yang sangat besar, yang secara alami baik untuknya. Mungkin dia bisa menggunakan ini di satu sisi, pria misterius itu terbunuh dalam satu gerakan. Dan sekarang, betapapun kuatnya Wu Dongtian dan Zheng Batian, mereka telah bertarung dalam waktu yang lama, itu sangat mahal, dan mereka tidak dapat mengerahkan banyak kekuatan sama sekali. Pada saat ini, mengapa tidak menunggu sampai Anda melakukannya? Dengan perintah, jika Xiao Yu dan yang lainnya turun gunung, harimau-harimau itu akan membanting ke tanah. Mundur, mundur, baik Wu Dongtian maupun Zheng Batian mampu untuk meletakkannya. Ketika mereka melihat ini, mereka segera mengeluarkan perintah untuk mundur, dan keduanya maju pada saat yang sama dan menembak dengan sekuat tenaga. Tembakan pertama adalah pertarungan tabu mereka. Panggilan orang-orang kuno, langit dan bumi untuk membunuh. 6 reinkarnasi, Jiu Yu Tong Tiansu. 2 keterampilan bertarung tabu utama ditembakkan pada saat yang sama, dan keduanya juga memilih untuk bersatu secara diam-diam. Mereka tentu saja menghabiskan 50 hingga 60% dari kekuatan mereka. Ketika keduanya bersatu, mereka setara dengan satu di masa kejayaan. Bagaimanapun, mereka menguasai keterampilan bertarung tabu dan kekuatan tak terbatas, mereka bergabung untuk menghentikan Xiao Yu dan sekelompok orang. 2. Jika kalian berada di masa kejayaan, aku tidak akan berani bertarung dengan kalian berdua, tetapi sekarang, kalian telah kehilangan lebih dari setengah kekuatan kalian, bagaimana aku bisa takut padamu? Xiao Yu tertawa, ada kecemerlangan yang luar biasa di belakangnya saat dia berbicara. Cahaya dan bayangan Gunung Sueluo muncul dan terbentang di langit, langsung ke langit, dan seekor naga yang suka berperang muncul di Gunung Sueluo, memancarkan kekuatan tak terbatas. Naga pertempuran itu hancur. Semua orang melihat teknik bertarung ini, dan secara tak terkendali muncul dalam pikiran mereka lebih dari 10 hari yang lalu. Di atas menara pengamatan bintang, Xiao Yu membunuh Peter tingkat raja dengan teknik bertarung ini. Pertempuran Kuangu masih tercetak dalam pikiran mereka. Ini adalah pencegahan. Hampir saat Xiao Yu menembak, Wu Diantian dan Zheng Batian tiba-tiba mengubah wajah mereka. Jika mereka berada di masa kejayaan, mereka benar-benar tampak seperti serangan balik. Betapa kuatnya keterampilan bertarung, tetapi sekarang kekuatan mereka terlalu terkuras, tidak dapat mengerahkan kekuatan 50% dari masa lalu, dan keduanya dapat bekerja sama untuk bersaing dengan enggan, tetapi bisakah keduanya berpikiran tunggal? Mereka tidak percaya bahwa mereka terbunuh. Mereka bertiga adalah musuh terburuk mereka. Sikat, saat Xiao Yu menembak, Zheng Batian bahkan tidak memikirkannya. Dia segera melepaskan keterampilan bertarung tabunya. Dia mundur setengah langkah, dan ada fluktuasi ruang aneh di depannya. Ruang tumpang tindih. Pada saat
Konfrontasi inilah Zheng Batian melarikan diri. Siluman, Wu Dongtian juga tidak punya pilihan selain melemparkan teknik avatar yang dapat memberinya 3 kesempatan untuk hidup. Teknik ini terbuang 2 kali ketika dia bertarung dengan Xiao Yu di luar ibu kota Tianluodi. Ini adalah yang ketiga dan terakhir kalinya. Sejak saat itu, teknik penutupan ganda benar-benar kehilangan efeknya. Oh, kedua tangan ganda itu menghilang dengan tenang akibat dampak dari keterampilan bertarung. Kedua master itu melarikan diri ke kejauhan. Namun, kekuatan Battle Dragon Breaking milik Xiao Yu tidak menghilang, tetapi malah mengembun menjadi tinju besar seperti tinju yang melintasi jarak hampir 100 meter dan menghantam master mereka. Booming, ledakan itu terdengar, jeritan terus berlanjut. Butuh waktu lama bagi Rawa Barat untuk bertarung, dan butuh banyak master yang serius untuk melawan, kekuatan yang nyaris tak disebutkan, bergabung untuk mengimbangi, dan hancur. Untuk beberapa saat, mayat itu terbang melintasi langit, berteriak keras. Seperti cahaya, Xiao Yu ketakutan ke depan, muncul di udara. Kleng, pedang itu keluar dari sarungnya, dan Lei Ling Xuanbing muncul di tangan Xiao Yu. Ketika dia menyapu dalam kehampaan, dia melihat senjata yang tak terhitung jumlahnya yang terlepas dari para master semuanya bergetar. Versi Zhan Jishu yang ditingkatkan. Pedang yang tak terhitung jumlahnya berada di bawah kendali. Tidak, lari. Para master muda ini saling berhadapan seolah-olah mereka adalah abu. Tidak ada yang tahu bahwa Xiao Yu dapat mengendalikan senjata orang lain untuk melancarkan serangan melalui Thunder Ling Xuanbing. Ini adalah keterampilannya yang terkenal. Melihat senjata yang digunakan untuk membunuh musuh bersamanya, dia berbalik ke segala arah, dan malah membunuh mereka, tidak dapat menahan diri untuk membuat mereka melarikan diri. Xiao Yu melangkah ke dalam kehampaan. Keterampilan bertarung di luar angkasa, kekacauan. Langkah ini diambil, dan vitalitas yang kuat antara langit dan bumi melonjak liar. Dia dimobilisasi oleh roh Xiao Yu dan dikumpulkan dari segala arah untuk membuat area lebih dari 150 meter nyaman, bahkan orang luar dapat jelas bahwa vitalitas hari itu seperti penjara surgawi, yang mencakup sejumlah besar master. Perbudakan, kekuatan tak terlihat muncul, para master yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri semuanya tenang. Beberapa masih memanjat dari tanah, beberapa baru saja berbalik, beberapa telah mengosongkan, dan beberapa membuat panggilan panik. Semuanya membeku, terikat ruang. Dengan tubuhnya yang terikat, bagaimana cara melarikan diri dari hidupnya? Xiao Yu melambaikan Thunder Ling Xuanbing, dan senjata-senjata itu menari dengan panik, mengeluarkan raungan kehancuran, berubah menjadi aliran cahaya, dan menyerbu masuk. Puff-puff, hampir menjadi bayangan pedang cahaya pedang disertai dengan angin berdarah. Master yang tak terhitung jumlahnya jatuh seketika dan tidak ada yang bisa melawan. Dengan bantuan satu orang saja, Xiao Yu hampir saja menjumlahkan 2 orang yang tersisa dari Wu Dongtian dan Zheng Batian menjadi lebih dari 200 orang, menewaskan lebih dari 100 orang. Xiao Yu, kau bisa melakukannya, kau bisa melakukannya. Wu Dongtian menggertakkan giginya dan ingin menelan Xiao Yu dalam satu gigitan, itulah elit generasi muda. Zheng Batian merah dengan mata dan niat membunuh, aku akan membuatmu berdarah dan berdarah. Haha, apakah kau masih punya kesempatan? Xiao Yu tertawa terbahak-bahak. Keduanya mendengus, dan memimpin para prajurit yang cacat untuk melarikan diri ke kedua arah. Kecepatan mereka juga sangat cepat, belum lagi fakta bahwa jika mereka lebih lambat dan bisa kehilangan nyawa mereka, itu bahkan lebih menakjubkan. Xiao Yu mengejar setelah beberapa saat dan harus melepaskannya. Berhenti, kelompok itu kembali ke area harta karun Kaisar, dan mengumpulkan cincin ruang angkasa atau senjata bagus di tangan para master yang terbunuh itu. Dorok, pisau ini lebih cocok untukmu, ini dia. Xiao Yu melemparkan pisau panjang tajam sepanjang 2 meter yang baru saja ditangkapnya kepada Dorok si raksasa. Sebagai keluarga raksasa, begitu Dorok melepaskan tubuhnya, tingginya lebih dari 3 meter. Senjata biasa sama sekali tidak cocok untuknya. Pisau panjang itu panjangnya 2 meter dan beratnya juga cocok. Terima kasih banyak, saudara. Dorok mengambil pisau panjang itu dan merasa benar, dan tidak bisa menahannya. Xing Luyun datang bersama dan berkata, saudaraku, tidak bisakah kamu melakukannya terlalu cepat di masa depan? Kamu lihat, kita bahkan belum melakukannya, kamu telah membunuh semua orang, dan semua hal baik telah diambil. Mengapa? Itu harus diserahkan kepada kita. Ini adalah pertempuran paling mudah yang pernah aku lakukan,
dan itu masih merupakan kemenangan besar. Yeya Geya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, hanya melihat saudara Xie menembak, tidak apa-apa. Xiao Yu merendahkan beberapa patah kata, dan mereka kembali ke Kaisar Sila. Harta karun Kaisar dan kelompoknya adalah kemenangan besar. Bagi Xiao Yu, itu bukan hanya kekalahan sukses Rawa Barat, tetapi juga Wu Diantian dan Zheng Batian. Mereka mengasah keterampilan pertempuran ruang angkasa mereka dan memperoleh harta karun Kaisar. Hal utama adalah kutukan Dewa Bumi. Menurut roh jahat, karena Xiao Yu adalah multi-atribut, bukan properti bumi murni, bahkan jika dia memiliki roh jahat untuk menyegel kutukan Dewa Bumi di bawah kaki Xiao Yu, dia tidak dapat menggunakannya secara aktif, hanya secara pasif dengan peluang tertentu untuk memicu kekuatan, tetapi meskipun demikian, bagi Xiao Yu, dia masih sangat menarik. Kekuatan mantra bumi, sekali dipicu, dapat merajalela. Kembali ke markas kamar dagang Valet, Xiao Yu tidak membuang banyak waktu, dan mengeluarkan semua barang dari harta karun Kaisar, dan semua orang memeriksa dengan saksama. Mungkin yang diinginkan orang-orang Rawa Barat adalah gulungan ini. Ling Yuner mengambil salah satunya dan menggoyangkannya. Xiao Yu melihatnya dan tidak bisa menahan tawa, mantra Tian Sui, kupikir itu adalah air suci, seharusnya tidak ada yang salah, mantra Tian Sui adalah tujuan mereka. Dia bermain sambil tersenyum dan berkata, sayangnya, mereka tidak ada kesempatan lagi. Selama pembicaraan, aku melihatnya menggaruknya dengan lembut. Putus. Gulungan itu hancur. Seorang ahli api mengaitkan tangan kecil, api berkobar dengan ganas, dan tiba-tiba, gulungan yang rusak itu segera dinyalakan oleh sekelompok api, dan langsung berubah menjadi abu. Aku akan menderita selamanya. Wang Liangfeng tertawa. Dia tahu dari Deler bahwa bahkan jika mantra naga salju dapat membantu Rawa Barat, itu akan memakan waktu lama, mungkin 100 tahun, mungkin ratusan tahun, dan itu tidak akan membawa banyak ancaman. Misalnya, kutukan air dihancurkan hari ini, Rawa Barat telah sepenuhnya memutus harapan untuk meninggalkan Rawa selama hampir 1 abad. Selama 1 abad, Xiao Yu percaya bahwa pada saat itu dia sudah berada di puncak umat manusia. Bahkan pada saat itu, Rawa Barat diserang sepenuhnya, dia juga percaya bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia dapat menyingkirkan semuanya, karena dia percaya bahwa dia pastilah kaisar perang pada saat itu. Ini adalah Dan Fang dari Yunling Dan. Ini adalah Dan Fang dari Pantom Dan. Lihat ini, haha, ini adalah Dan Fang Kikidan. Orang-orang ini yang telah tinggal di markas besar kamar dagang Valet adalah sekelompok apoteker, membiarkan mereka melihat gulungan Dan Fang mana yang tercatat tentu jauh lebih baik daripada Xiao Yu dan Xing Luyun yang hampir tidak tahu apapun tentang pengobatan dan. Melihat mereka dengan penuh semangat, mereka tahu betapa pentingnya Dan Fang dalam gulungan-gulungan ini. Pada akhirnya, Xiao Yu memerintahkan semua Dan Fang untuk ditranskripsi sekali lagi. Di antara mereka, Dan Fang yang dibuat oleh apoteker penyulingan di sini dapat ditinggalkan, dan perusahaan lain mana yang membawa semua prajurit naga ke kota suci. Setelah memproses ini, Xiao Yu pergi ke ruang rahasia. Dia ingin mempelajari keterampilan bertarung Kaisar. Keterampilan bertarung Kaisar dibagi menjadi keterampilan bertarung sonik dan keterampilan bertarung kekuatan. Keterampilan bertarung sonik, Jin Kou Yuyan, keterampilan bertarung kekuatan. Dapat dikatakan bahwa semuanya adalah keterampilan bertarung tingkat atas. Di dalamnya, itu bukan keterampilan bertarung yang digunakan oleh Kaisar Sila dan Kaisar Tianluo dalam pertempuran pertama, tetapi kemudian, setelah mencapai ranah tingkat 10 raja, menggabungkan semua keterampilan bertarung yang dikuasainya, 2 keterampilan bertarung yang telah digabungkan dapat digambarkan sebagai esensi dari keterampilan bertarung kehidupan Kaisar Kerajaan Sila. Begitu Xiao Yu memasuki ruang rahasia, dia mulai berkultivasi. Yang pertama adalah pertarungan sonik. Dia memiliki berbagai keterampilan bertarung. Tidak ada murid dan keterampilan bertarung sonik yang tampaknya langka. Faktanya, itu adalah keterampilan bertarung yang cukup populer. Akibatnya, dia berlatih selama 2 hari, tetapi menemukan bahwa dia tidak cocok untuk berlatih teknik pertarungan sonik. Dalam keputusasaan, dia melepaskan teknik pertarungan sonik Jin Kou Yuyan dan memberikannya kepada orang lain untuk dilatih. Itu ada di seluruh pintu, hanya dengan mendengarkan namanya, Anda tahu bahwa Anda agresif. Xiao Yu adalah kepribadian yang mendominasi itu sendiri. Salinan lengkap ini sejalan dengan kepribadiannya. Ketika dia berkultivasi, dia mudah ditangani,
tetapi juga membutuhkan banyak waktu untuk berhasil berkultivasi. Pada hari pertama kultivasi, dia tenang, melupakan semua yang ada di luar, dan mengabdikan dirinya untuk belajar dan menyalin, dan mendapat sedikit. Pada hari keempat, Xiao Yu secara bertahap memahami sedikit misteri yang dipetik dari pintu. Suasana damai tiba-tiba berubah menjadi tren kekerasan, dan seluruh orang tampak mendominasi. Ketika hari ke-6, semua yang ada di markas besar kamar dagang valet berjalan dengan tertib. Tiba-tiba, ruang rahasia itu meledak, dan Xiao Yu melangkah keluar seperti seorang kaisar. Semua master dalam jarak 100 meter dari penindasan itu mengalami semacam sesak napas. Rasanya bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi itu karena dia seperti dewa yang menguasai hidup dan mati. Sejumlah besar ahli telah mengepung masa lalu. Xing Luyun bertanya, "Kakak ipar, bagaimana dengan penyalinan buatan manusia? Apakah itu sebanding dengan naga perangmu?" "Dibandingkan," Xiao Yu tersenyum tipis. "Apa yang kau lakukan itu arogan, atau mendominasi, atau ganas, atau gigih?" Naga perang mematahkan keinginan bertarung tertentu, bertarung dengan surga, bertarung dengan tanah, dan bertarung dengan orang-orang. Jangan pernah mundur, ada kesamaan di antara keduanya, tetapi ada beberapa perbedaan. Jika itu dapat digabungkan menjadi potongan penuh dan naga perang pecah menjadi satu, saya pikir itu akan memungkinkan saya untuk memahami bentuk akhir balongkuan. Petik 2. Haha. Bukankah saudara iparmu memiliki dua jenis keterampilan bertarung untuk membantumu bersaing dengan para master tingkat Uranus? Xing Luyun menggosok tangannya dan tertawa, pendahulu tingkat Uranus mana yang telah bereksperimen. Ketika para raja yang kurang bertenaga itu mendengar itu, tinju mereka menggelengkan kepala, dan tidak ada yang mau mencoba. Hoshino memukul kepala putranya. Perasaan Aoyu sedikit berubah. Saya ingin belajar tentang plagiarisme mancu. Kultivasinya juga harus ditingkatkan. Dia menyentuh tepi posisi tengah yang paling suci. Petik 2. Mata senior tampak seperti obor. Xiao Yu tertawa. Setelah 6 hari retret dan perbaikan, Xiao Yu berpartisipasi dalam keterampilan bertarung kaisar dan menembus pintu, tetapi ia juga meningkatkan semangat bertarungnya. Sama seperti perubahan yang dibawa oleh naga pertempuran, ia hanya dapat mengatakan bahwa ia hanya menerobos ke posisi tengah yang paling suci. Perbatasan dapat ditembus kapan saja, di mana saja. Kesenjangan antara dirinya dan Wu Dongtian dan Zheng Batian hanya itu. Perbedaannya adalah bahwa keduanya dibantu oleh orang-orang misterius dan dipromosikan secara paksa. Konsekuensinya tidak diketahui. Agaknya itu jelas bukan hal yang baik. Kalau tidak, apa yang dilakukan orang-orang misterius sebelumnya, mengapa mereka meningkatkan kekuatan ketiga orang di hadapan mereka? Di mana sekarang, Xiao Yu berkultivasi sendiri. Ini adalah Raja Jin Kou Yuyan, siapa yang mengolahnya? Xiao Yu bertanya, matanya pertama kali terkunci pada dua saudara laki-laki Jin Gu Jintang. Setelah ia bertekad bahwa ia tidak dapat berlatih keterampilan tempur sonik, kedua saudara itu telah melewati bea cukai, jadi ia memberi mereka keterampilan tempur sonik untuk berlatih terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia memiliki manik roh surgawi dan manik roh surgawi, dan dia juga memberi Jintang tombak seperti tombak dari orang Rawa Barat. Saudara-saudara kita tidak bisa berlatih. Jin Guo kecewa. Untuk mengetahui bahwa penyalinan skala penuh dapat mencapai titik di mana naga pertempuran hancur, maka Jin Kou Yuyan jelas tidak kalah dengannya, dan itu pasti sangat tirani. Kemudian Wang Liangfeng menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit, wajah Xing Luyun tertekan, dan Gea dan Dorlok tampak sangat terdiam. Akhirnya, Xiao Yu mendarat di wajah Dele, tetapi melihatnya dengan senyum percaya diri. "Xie Sao, aku telah berhasil berkultivasi," kata Dele dengan gembira, "dan aku juga dapat menggunakan kekuatan mulut emas melalui naga salju dan macan tutul." Xiao Yu menepuk bahu Deler, ya, tampaknya bakatmu sedikit lebih dari yang kuharapkan. Dalam tur Pulau Malaikat, kau pasti termasuk di antara 7 dewa. Deler bersuka cita, terima kasih lebih banyak. Yang lain menatapnya dengan iri. Peran pola dewa telah lama diketahui oleh orang-orang yang telah memperoleh pola dewa, maka itu pasti akan menjadi keberadaan Raja Perang. Menurut rumor saat ini, bahkan mungkin untuk mencapai tingkat Kaisar Setengah Perang. Mereka tahu distribusi Xiao Yu. Gea dan Dorlok dapat memberi peringkat. Sekarang apa? Dengan penampilannya sendiri, Dele benar-benar bergegas dan memiliki kesempatan untuk mendapatkan pola dewa.
Bagaimana mungkin dia tidak membuat Dele bersemangat dan tidak iri pada orang lain? Karena mereka memiliki kesempatan untuk merebut pola dewa, mereka juga tahu bahwa ketika Shao Jie keluar dari wilayah fantasi Tianjian, maka orang berikutnya yang berlatih di dalam pastilah Dele. Dengan kemampuan Shao Jie, dia berlatih di tanah ajaib Tianjian. Agaknya, pintu keluarnya adalah tingkat yang lebih rendah dari tingkat suci. Dehler sekarang berada di level atas level pelangi. Kemungkinan untuk mundur juga sangat tinggi. Tidak dapat mengambil keputusan secara diam-diam, ia harus berlatih dengan keras. Sebagai anak dari keluarga kuno, tentu saja, mereka tidak mau dibuang. Gea dan Dolok saling memandang, dan mereka berdua melihat arti ketidakpuasan di mata yang lain, terutama Drir mampu memanfaatkan kesempatan dari pola ilahi, dan orang lain secara alami memiliki kesempatan. Suasana kompetitif terbentuk dengan tenang. Keesokan harinya, latihan menjadi tema utama. Semua orang bekerja keras. Bahkan 10 master level raja itu dijejalkan di ruang belakang, melihat peta gunung di salju, mencoba meningkatkan kekuatan mereka. Jika memungkinkan, mereka akan menyerang wilayah level raja, tetapi mereka akan acuh tak acuh terhadap segala sesuatu di luar, bahkan keluarga Liu. Pertanyaan tentang membantu pangeran untuk naik tahta juga tertinggal. Tampaknya Xiao Yu lupa. Tetapi tidak ada yang pernah mengingatkan, karena mereka semua tahu bahwa Xiao Yu tidak dapat melupakan, ia pasti memiliki idenya sendiri. Sampai hari keempat setelah kepergian Xiao Yu, disinilah Qiro dari keluarga Rhodes. Sebagai pemimpin generasi muda keluarga Rhodes, sikap Qilo seringkali dapat menentukan arah keluarga Rhodes. Selain itu, kasih sayang Lin Dongyun terhadap Qilo, Xiao Yu secara alami harus fokus untuk menerima. Di ruang tamu, para tamu dan tamu duduk. Semua orang mundur, hanya Xiao Yu dan Qilo. Orang-orang seperti Xing Luyun dan Wang Liangfeng tidak memiliki bisnis mereka sekarang, jadi mereka berlatih dengan sepenuh hati. Adapun yang lain, mereka mengabaikannya. Ini yang Yunyun minta aku berikan padamu. Qilo berkata begitu dia memberikan surat kepada Xiao Yu, dan menatapnya sambil tersenyum. Xiao Yu melirik Qilo dengan curiga, dan ada ekspresi aneh di wajahnya. Dia membuka surat itu dan membacanya lagi. Isinya tidak banyak, tetapi dia memberitahu satu hal bahwa Qilo dan Lin Dongyun telah bersama. Begitu cepat, Xiao Yu berkata dengan bodoh, bagaimana Lao Lin dan kamu berjalan bersama? Aku ingat ketika dia meninggalkan Kaisar Turo, dia tidak memiliki kontak denganmu. Mengapa Qilo Bele begitu direndahkan olehnya? Petik 2, Qilo menyeringai dan berkata, Lao Xie, kamu salah. Apa? Bukan dia yang menjatuhkanku, gadis ini yang menjatuhkannya. Qilo dengan bangga berkata. Xiao Yu mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba tertawa. Mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Ketika mereka saling menghubungi, mereka segera bersama, pasangan yang langka. Karena Qilo dan Lin Dongyun memiliki hubungan yang begitu dekat, Xiao Yu tidak lagi memiliki sikap waspada terhadap Qilo. Setiap orang adalah miliknya sendiri, jadi kita harus lebih banyak bekerja sama. Setelah Xiao Yu memberi selamat, Qilo berkata, beberapa waktu lalu, kamu datang, dan aku awalnya datang untuk menemuimu, tetapi Liu Jie, tetua keluarga Liu, memberiku keajaiban, memintaku untuk segera mundur. Baru kemarin malam aku keluar. Maksudmu tetua Liu Jie? Ya, itu dia. Siapa lagi selain dia yang bisa mengabaikan keterlibatan kakekku? Kakekku mendukungku dan Dongyun, jadi aku tidak bisa menahannya, aku hanya bisa mundur. Apakah tetua Liu Jie tahu tentang kamu dan Lao Lin? Ini, aku tidak begitu yakin. Qilo menggelengkan kepalanya, tidak yakin. Dalam kapasitasnya, jika kamu ingin tahu, itu tidak sulit. Xiao Yu perlahan berdiri, datang ke pintu ruang tamu, dan menatap awan di langit, gumaman muncul di hatinya. Setelah waktu yang lama, dia berbalik dan bertanya, apakah kamu tahu bagaimana sikap keluarga Liu? Situasi keluarga Rhodes. Seperti apa? Qilo menjawab, aku di sini untuk tujuan ini. Kemudian dia menceritakan apa yang dia ketahui. Sikap keluarga Liu sangat misterius. Qilo mencoba segala cara untuk menjatuhkan Liu Long, tetapi hasil dari Liu Long adalah dia tidak tahu. Hanya Patriark dan tetua Liu Jie yang tahu sikap keluarga Liu. Itu tidak diketahui oleh 10 tuan teratas itu. Ketika mereka datang ke keluarga Rhodes, mereka memberi perintah untuk tidak mengganggu kebebasan bergerak siapapun. Akibatnya, keluarga Rhodes terbagi menjadi 3 kekuatan.
Partai yang dipimpin oleh Qi Luo secara alami mendukung Xiao Yu, tetapi Qi Luo, seseorang yang dapat memiliki hubungan dengan Xiao Yu, dipaksa mundur oleh Liu Jie, tetapi dia tidak berani menghubungi, karena takut Xiao Yu akan salah paham. Ada juga partai yang dipimpin oleh Gren, yang memilih partai Zheng Xiao. Ada kekuatan lain yang mendukung pihak Korea. Dengan cara ini, keluarga Rhodes hampir membentuk 3 kekuatan yang berlawanan, tetapi keluarga Liu tidak mengatakan apa-apa, tetapi melarang mereka untuk saling berhadapan. Ini adalah situasi keluarga Rhodes kita. Qi Luoxiu mengerutkan kening. Orang-orang yang awalnya mendukung saya relatif kecil. Ketika Penatua Liu Jie datang, mereka menutup saya dan membuat orang lain berpikir bahwa keluarga Liu tidak optimis. Anda, sebagai hasilnya, Anda bertempur di Star Watchtower dan membunuh 4 dari keluarga Sloth dan mengguncang banyak orang. Dapat dikatakan bahwa situasi keluarga kami menjadi sangat rumit dan tidak dapat diprediksi. Petik 2. Xiao Yu mengangguk. Ternyata Liu Jie meminta Anda untuk mundur dan membiarkan Liu Long memberi saya pesan, mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada saya karena telah menyelamatkan Yan Lingwu, mendorong saya ke titik puncak, dan kemudian masalah muncul, tetapi itu membuat saya yang paling pasif. Saya belum menemukan dukungan pangeran yang tepat sejauh ini, dan saya pikir saya mengerti apa yang mereka maksud. Petik 2. Apa maksudmu? Tanya Qi Luo. Xiao Yu tertawa, jika tebakanku tidak salah, seharusnya ia membiarkanku meninggalkan Kaisar Silla. Qi Luo tiba-tiba berkata, bagaimana mungkin? Setelah meninggalkan ibu kota Kaisar Silla, bukankah kau akan dengan sukarela melepaskan masalah keluarga Liu? Apakah keluarga Liu bertekad untuk tidak mendukungmu? Aku khawatir yang terjadi justru sebaliknya, mereka pada dasarnya telah mengakuiku. Xiao Yu menyentuh dagunya. Jika tebakanku benar, keluarga Liu pasti punya ide sendiri. Masalah yang disebut itu kemungkinan besar adalah menunda waktu. Lama, Qi Luo bingung. Xiao Yu berkata, sangat sederhana. Pulau para malaikat akan dibuka dalam beberapa bulan. Mereka mengajukan pertanyaan. Tentu saja, mereka harus memutuskan kapan harus memberikan jawaban. Pemeriksaan selama beberapa bulan sepenuhnya masuk akal. Dalam hal ini, mereka membuat sebelum keputusan dibuat, Pulau Malaikat Suci sudah dibuka, dan ketika aku, Wu Dongtian dan Zheng Batian keluar dari Pulau Malaikat Suci, aku pikir kita bertiga akan benar-benar menjauhkan diri. Qi Luo memikirkannya, dan tampaknya itu benar. Lalu apa yang harus kulakukan? Tanya Qi Luo. Lihatlah perubahannya dengan tenang. Xiao Yu tertawa, biarkan mereka yang benar-benar mendukungmu berlatih dengan tenang, jangan pedulikan hal-hal lain, biarkan Wu Dongtian dan Zheng Batian bertarung bersama, mari kita saksikan harimau dari gunung. Jika Xiao Yu tidak mengerti sebelumnya, sekarang dia benar-benar mengerti tujuan Liu Jie. Dia membiarkan Qi Luo mundur dan memberi dirinya petunjuk satu demi satu, bukan untuk mengatakan bahwa keluarga Liu telah memutuskan untuk mendukungnya, tetapi untuk membalasnya. Menyelamatkan Yan Lingwu dengan pengembalian yang ramah ini. Tujuannya adalah untuk membiarkannya pergi dan memberitahu dia dengan jelas apa yang sebenarnya dipikirkan keluarga Liu. Meskipun ini tidak memungkinkan keluarga Liu untuk memilih untuk mendukungnya, itu memberinya petunjuk tentang bawaan, yang memungkinkannya untuk menempati beberapa keuntungan dalam persaingan dengan Wu Dongtian dan Zheng Batian. Mirip dengan ini, Xiao Yu bahkan memutuskan untuk mengecilkan bagian depan. Bukannya ada konflik positif antara kedua belah pihak, Wu Dongtian dan Zheng Batian, dan tidak ada lagi pemeriksaan terhadap pangeran. Jika bukan karena langit dan anak panah berada di luar kekaisaran Silla, Xiao Yu akan meninggalkan kekaisaran Silla tanpa ragu-ragu untuk benar-benar melepaskan diri dari lingkaran benar dan salah ini, berkultivasi dengan tenang, menunggu pembukaan Pulau Suci Malaikat. Di depan Qi Luo, Xiao Yu menyampaikan perintah bersama. Melakukan hal ini tidak hanya menunjukkan kepercayaan penuh pada Qi Luo, tetapi juga tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu karena sedikit perbedaan. Sekarang mereka mengecilkan bagian depan. Setelah selesai, Xiao Yu berbicara dengan Qi Luo lagi dan menyuruhnya pergi. Melihat Qi Luo menghilang di ujung jalan, Xiao Yu berbalik dan kembali ke rumah. Dia ingin berbicara dengan Ling Yuner tentang kamar dagang valet. Karena akan mengecilkan bagian depan, kamar dagang valet tentu saja mengurusnya. Memasuki kota suci, jika ada masalah, itu pasti akan melibatkan kota suci, yang tidak baik untuk keputusan Xiao Yu. Dia belum menemukan Ling Yun, tetapi ada teriakan dari luar. Suara Qi Luo,
Wajah Xiao Yu tiba-tiba berubah. Dia baru saja berbicara dengan Qi Luo, dan tentu saja sudah akrab dengan suaranya, dan bergegas keluar rumah. Yang lain semua menderita, tetapi tidak mundur, jadi mereka maju satu demi satu, hanya untuk melihat Xiao Yu menghilang ke dalam rumah, dan bergegas keluar. Begitu Xiao Yu keluar dari rumah besar, dia melihat janggut Qi Luo bergegas ke sisi ini dari ujung jalan, dan ada 4 tuan di belakangnya. Aku datang. Dengan teriakan keras, Xiao Yu membawa cahaya dan listrik hingga batasnya, dan seluruh orang berubah menjadi streamer. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke hadapan Qi Luo. Qi Luo, kamu baik-baik saja. Xiao Yu mengulurkan tangan dan meraih bahu Qi Luo. Ayo, hati-hati dengan mereka. Qi Luo belum menyelesaikan kata-katanya, matanya gelap dan dia pingsan. Xiao Yu buru-buru mengeluarkan anggur mimpi dan memaksa Qi Luo jatuh. Kemudian dia menatap keempat tuan yang mengejar Qi Luo. Mereka bergegas dan mengepung Xiao Yu di tengah. Tingkat paling suci. Awalnya Xiao Yu masih sedikit khawatir tentang kekuatan keempat orang itu, tetapi tergantung pada kekuatan mereka, dia tidak bisa menahan napas lega, tetapi kemudian menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Bermartabat ke tingkat tertinggi, atau keempat tuan mengejar dan membunuh Qi Luo, bagaimana Qi Luo bisa melarikan diri? Anda tahu bahwa Qi Luo hanyalah alam tingkat pelangi. Ada juga kata-kata Qi Luo yang belum selesai sebelum koma, kepala Xiao Yu berdengung, ini adalah jebakan, menggunakan Qi Luo untuk menjebaknya perangkap Xiao Yu. Seni tanah, Xiao Yu menghentakkan kaki dan berjalan pergi. Tetapi begitu dia mengangkat kakinya, dia merasakan 4 momentum dahsyat tiba-tiba meledak, dan keempat momentum ini bertabrakan bersama, membentuk gelombang kekuatan yang mengerikan, langsung menindasnya. Jadi Xiao Yu tahu bahwa begitu setelah melakukan teknik tanah, dia akan dipukul dengan pukulan fatal sebelum dia memasuki tanah, dan dia juga merasakan ada gelombang aneh di tanah, seolah-olah di penjara. Pada titik ini, dia bisa mengerti. Ini ditujukan padanya, hanya untuk menyalahkan bukan menyalahkan orang lain karena menipu, tetapi untuk menyalahkannya karena tidak tenang. Siapa Qi Luo? Mungkin identitas keluarga Rhodes tidak layak diperhatikan, tetapi keluarga Rhodes berada di belakang keluarga Liu. Titik ini, orang-orang dari keluarga Rhodes ditakdirkan untuk menjadi tidak peduli apakah itu Wu Dongtian, Zheng Batian, atau Xiao Yu. Mengambil inisiatif untuk memprovokasi, itu sama saja dengan memprovokasi keluarga Liu, bagaimana mereka bisa mendapatkan dukungan dari keluarga Liu. Jadi Qi Luo tidak akan diserang sama sekali, Qi Luo hanyalah umpan mereka. Sasarannya adalah Xiao Yu-nya. Generasi tikus. Dalam kemarahan, Hoshino dan master tingkat Uranus lainnya telah muncul di udara, dikelilingi oleh 4 master peringkat 10, dan yang kuat lainnya seperti level Uranus telah muncul. Saudara Hoshino, jika kami ingin bermain, kami akan bersamamu. Suara senyuman terdengar, Wu Doukun memimpin seorang master militer Korea untuk muncul di satu sisi, dan ada juga 4 master tingkat Raja 10 teratas di sampingnya. Wu Dongtian dan yang lainnya juga ada di sana, dan jarak mereka dari Xiao Yu dan Hoshino jarak antara Xiao Yu dan yang lainnya umumnya sama. Dalam hal ini, jika Hoshino mencoba menyelamatkannya, dia akan diblokir oleh Wu Doukun dan yang lainnya. Wu Doukun, itu kamu lagi. Hoshino berkata dengan suara yang dalam. Wu Doukun tertawa, bukan hanya aku, tetapi juga Zheng Hanzu dan Zheng Zheng. Kata-katanya tidak jatuh, dan tawa panjang datang. Tetapi ketika Zheng Hanzu dan Zheng Batian memimpin Zheng Xiao, banyak master muncul di arah barat daya, membentuk situasi berkaki 3 dengan mereka. Kalian, Hoshino merasa bahwa semuanya tidak baik. Zheng Hanzu berkata, kami hanya ingin Brother Hoshino menyerahkan keterampilan bertarung kaisar dalam harta kaisar. Tidak ada maksud lain, saya tidak berpikir Brother Hoshino akan menolak. Sial, keterampilan bertarung kaisar menarik mereka bersama. Hoshino merasakan sesuatu yang rumit. Tidak ada yang menganggap bahwa yang berkaki 3 asli berdiri. Dengan pertempuran harta kaisar, Xiao Yu memiliki sedikit keuntungan, dan dalam sekejap, mereka bahkan bertindak bersama. Ini bukan hal yang baik. Apakah kamu pikir aku akan memberimu keterampilan bertarung kaisar? Xiao Yu mencibir, dia tahu bahwa harta karun kaisar telah diambil olehnya dan tidak dapat disembunyikan, atau hanya oleh mereka bisakah keempat guru paling suci menjagaku? Wu Doukun tersenyum acuh tak acuh dan berkata, pertama-tama, saya katakan kepada Anda bahwa meskipun mereka berempat adalah yang paling suci,
mereka mempraktikkan keterampilan gabungan, dan mereka berempat bergabung, dan bahkan Pit harus menyerah. Ada metode penutupan tanah, dan ngengat tanah Anda tidak berpengaruh di depan mereka. Adapun Hoshino, mereka ingin menyelamatkan Anda, ya, apakah menurut Anda itu mungkin? Petik 2. Mungkin karena itu, mari kita bergabung untuk menghancurkan kalian semua. Zheng Hanzu menertawakan argumen yang lebih mengancam. Saya tidak percaya. Xiao Yu mengatakan kata demi kata. Apa yang tidak dia percayai? Tidak jelas apakah ada yang percaya pada jebakan dan pembunuhan oleh keempatnya, atau mereka bergabung, atau keduanya. Tidak percaya? Coba saja, agar tidak menggunakan master tingkat Tianwang untuk ditemukan dan diekspos, mereka berempat dikirim khusus dari keluarga Xiao. Zheng Batian berkata dengan ringan. Xiao Yu tenang, tubuhnya bergerak sedikit, dan momentum impulsif tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Dia mematahkan keinginan gigi untuk bertarung dengan langit dan bumi dengan naga pertempuran, menjiplak pintu, membenci dunia, tetapi dia tiba-tiba sombong. Wabah itu bahkan lebih liar dalam tragedi itu. Gelombang kekuatan yang tak terlihat keluar. Putus asa, 4 master dari keluarga Xiao melangkah maju pada saat yang sama. Langkah mereka secara mengejutkan konsisten, seolah-olah menginjak hati Xiao Yu. Dia hampir kehabisan napas setelah ditindas, dan menindas momentumnya yang mengerikan. Keempat pria itu bergabung untuk membuat wajah Xiao Yu berwibawa. Untuk momentum ini saja, Xiao Yu menyimpulkan bahwa kekuatan mereka berempat mungkin lebih dari sedikit lebih baik daripada Pit, yang baru saja masuk ke peringkat Uranus, dan kekuatan mereka harus sebanding dengan penguasa Uranus berikutnya. Benar-benar kuat, tetapi biarkan dia menyerahkan keterampilan bertarung kaisar, itu bahkan lebih mustahil. Jika dia tidak menyerah, orang-orang akan melepaskannya. Bahkan jika dia benar-benar dilepaskan, itu akan memiliki dampak psikologis yang serius padanya. Cacat yang lebih besar telah muncul, dan moral kota suci telah sangat terpengaruh. Jadi dia tidak boleh gentar. Tiran itu marah dan berdarah ribuan mil. Bagaimana mungkin seorang tiran yang bermartabat menyerah karena kemunduran kecil, apalagi melatih keterampilan bertarung kaisar, dan membiarkannya semakin dekat dengan perasaan mengendalikan segalanya. Jangan pernah berjalan beriringan. Saya ingin melawan. Mata Xiao Yu bersinar dengan rasa terpesona, dan tekanan impulsif dari keempat tuan itu datang kepadanya, yang membuatnya merasa tercekik dan momentumnya menurun tajam, tetapi dia tidak mundur, tetapi bergerak maju. Putus asa, sadar kalah, mereka masih harus maju terus. Tidak ada kematian karena takut perang. Antusiasme Xiao Yu terinspirasi. Antusiasme inilah yang telah mencegahnya melatih semangat juangnya selama 10 tahun dan masih tidak menyerah. Itu karena antusiasme ini, langkah ini diambil, dan momentum yang tak terlihat bertabrakan. Boom! Keempat tuan itu tanpa sadar mengambil setengah langkah mundur. Xiao Yu terkejut dengan mengambil 2 langkah mundur, 5 organ dalam dan 6 selir akan berguling, dan darahnya tidak nyaman, tetapi dia mengambil 2 langkah mundur tetapi masih berada di kandang yang mengesankan dari keempat tuan itu. Mereka berempat membentuk lingkaran dan berdiri, mengatur keempat sudut. Oh, belum berdiri diam, momentum yang mengerikan itu datang lagi. Wow, Xiao Yu merasakan tenggorokan yang manis dan membuka panah darah dengan mulutnya. Melihat ini, keempat master juga menembak pada saat yang sama. Oh, Xiao Yu melambaikan tangannya dan melemparkan Kiluo ke Hoshino. Dia sendiri tiba-tiba melesat keluar, melontarkan 4 pukulan, dan bertabrakan dengan tinju keempat master. Peng, 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 kekuatan agung meledak. Keempat master mundur 5 atau 6 langkah, tetapi kekuatan mereka semua bekerja pada tubuh Xiao Yu, dengan gila menghancurkan meridiannya. Sikat, sosok itu melintas, Wu Doukun melangkah maju tiba-tiba. Gerakannya yang tiba-tiba sama sekali tidak terduga oleh Hoshino dan yang lainnya, mereka ingin melakukannya, tetapi dihentikan oleh Loknata lainnya dan Zheng Hanzu. Penindasan dari penguasa Uranus yang superior. Momentum yang tak terlihat itu seperti kekuatan untuk menghancurkan segalanya, dan menindas Xiao Yu dengan keras, ditambah dengan kekuatan mengerikan dari keempat penguasa. Penindasan ganda. Xiao Yu merasa bahwa dendamnya membeku akibat penindasan yang ekstrim, yang membuatnya tidak dapat melawan sama sekali. Dia menggigit gigi bajanya dan mengangkat kepalanya untuk melihat Wu Doukun. Oh, ya, sayang sekali. Wu Doukun tersenyum dan melangkah maju. Oh, hanya berdasarkan momentum, penguasa tingkat tinggi raja membuat Xiao Yu terlempar keluar,
jatuh dengan keras ke tanah, dan hampir membunuhnya. Yaitu, goncangan yang jatuh ke tanah, semangat juang yang awalnya dipenjara oleh kekuatan tak terlihat Wu Doukun tiba-tiba terlepas dari ikatan yang lemah, seolah-olah bumi diremajakan, semuanya dihidupkan kembali, dan pembekuan terangkat. Jika semangat juang tersapu oleh gelombang deras, 4 penguasa utama dendam dikecualikan, dan mengalir dengan kecepatan yang luar biasa. Semangat bertarungnya berubah semakin cepat dan semakin cepat. Boom! Xiao Yu merasa bahwa penghalang tempat paling suci di depannya tiba-tiba hancur oleh semangat yang melonjak, dan dia menyerang keadaan tempat paling suci itu dalam satu gerakan. Belum mati, mulut Wu Doukun berkedut, aku akan melakukannya untukmu. Dia melangkah maju lagi, gerakannya sangat lambat, tetapi tampaknya menggerakkan. Gravitasi, Hoshino dan yang lainnya sangat marah. Koloknatas dan Zheng Hanzu lebih cepat. Mereka berbaring di depan satu sama lain, dan dengan jumlah absolut dan keunggulan absolut, Hoshino dan yang lainnya terpaksa membantu. Raungan, yaitu, saat Wu Doukun jatuh, Xiao Yu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan, dan vitalitas langit dan bumi dalam jarak 100 meter tiba-tiba bergejolak. Keterampilan bertarung luar angkasa, kekacauan. Tiba-tiba, kekuatan penjara tak terlihat bertindak pada tubuh Wu Doukun sebagai gantinya. Kekuatan ini juga ingin memenjarakanku. Wu Doukun menjulurkan bibirnya dan bergerak sedikit, dan kekuatan yang terkurung itu pecah berkeping-keping, tetapi hanya dalam sekejap mata, Xiao Yu menginjak kakinya. Boom! Di tanah, metode tanah terlarang yang dilemparkan oleh 4 tuan dari keluarga Xiao patah dengan satu kaki, dan gelombang kekuatan tak terlihat menyebar ke segala arah. Xiao Yu terjun ke bawah tanah. Sialan, mata Wu Doukun memancarkan cahaya dingin. Jika Xiao Yu masih bisa melarikan diri di bawah kerjasama para guru besarnya dan 4 guru paling suci, itu lebih baik daripada hasil imbang pertama Xiao Yu dari Peter Slaps jauh lebih buruk. Dia malu bertemu orang lain di kemudian hari. Sungguh memalukan bagi seorang pemuda, orang yang dapat menusuk sampai mati dengan satu jari, untuk melarikan diri di bawah kelopak matanya. Saat Xiao Yu memasuki tanah, Wu Doukun berhenti dan berkata, tanah terlarang. 4 Master Xiao Xiao menembak satu demi satu, 8 tangan dengan cepat mengubah postur mereka di depan dada mereka, dan akhirnya keluar tiba-tiba, menekan kekosongan ke tanah. Kekuatan tak terlihat pingsan, memenjarakan bumi. Oh, tiba-tiba, sebuah lolongan datang, tanah pecah, dan cahaya dingin melesat langsung ke Wu Doukun di ketinggian. Cari kematian. Wu Doukun meraihnya dengan punggung tangan. Klik, itu hanya goresan di kehampaan, dan kekuatannya di alam atas tingkat Raja Surgawi sepenuhnya ditunjukkan. Cahaya dingin itu segera dihancurkan olehnya, tetapi itu adalah pedang. Saat dia menembak, tanah yang dipenjara meledak, dan sosok Xiao Yu muncul dari tengah 4 Master Xiao. Keterampilan bertarung kaisar. Di tangan Xiao Yu, Lei Ling Xuanbing menyapu kehampaan, kilatan cahaya pisau, cahaya listrik ungu, api ungu membumbung tinggi, dan lonjakan momentum yang kuat. Klik, 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 8 tangan beterbangan dengan darah. 8 tangan dari 4 Master Xiao terputus, dan 8 peti darah dengan tulang yang terlihat dalam tertinggal di dada mereka. Hukum tanah terlarang yang mereka gabungkan hancur. Xiao Yu keras kepala lagi. Keluar, Wu Doukun sangat marah. Sudah cukup bagi Xiao Yu untuk melarikan diri. Dia benar-benar membunuh 4 Master Xiao di depannya. Kerjasamanya dengan Zheng Hanzu bersifat sementara. Jika itu rusak karena 4 Master keluarga Xiao, itu akan benar-benar menjadi kekurangan. Di bawah amarah, Wu Doukun memukul dengan pukulan. Boom! Segala sesuatu dalam jarak 30 meter dari lingkaran itu hancur, dan tanah diledakkan menjadi lubang yang dalam dengan panjang puluhan meter, tetapi Xiao Yu tidak ada di sana. Aku di sini. Xiao Yu muncul sekitar 70 meter dari Wu Doukun, dan melambaikan tangan padanya sambil tersenyum. Wajah Wu Doukun sedikit berubah. Tidak mungkin, dengan kekuatanku yang 70%, bagaimana mungkin kau tidak berbahaya? Xiao Yu tersenyum dan berkata, karena seseorang telah menolongku. Siapa? Seru Wu Doukun. Itu dia. Xiao Yu melesat ke samping, dan seorang lelaki tua yang tingginya hanya sekitar 1,7 meter muncul di balik tubuhnya yang tinggi. Semua orang bingung ketika melihat lelaki tua itu, dan tidak ada yang mengenalnya. Wu Doukun berkata, dengan suara yang dalam, siapa yang mulia?
Lelaki tua itu berkata dengan lemah, "Namaku Zun Zunxin, dan orang itu adalah Raja Anak Panah." Raja Panah Roh menghormati. Nama ini dapat dikatakan sebagai seorang kultivator. Tidak seorang pun tahu bahwa tidak seorang pun mengetahuinya, karena itu mewakili kode keberadaan super yang akan dikagumi oleh semua master. Ling Zun percaya pada Anak Panah, tidak pernah salah. Hari ini, surat kehormatan Raja Jianling muncul kembali, dan tiba-tiba Wu Han dan Zheng Xiao merasakan tekanan. Hanya sebuah nama sudah cukup untuk menindas mereka hingga cukup bernapas. Pendahulu benar-benar Raja Panah, Wu Duokun, yang hanya sombong dan arogan, menghadapi Raja Roh Raja, tiba-tiba berkumpul, dan bertanya dengan hati-hati. Ling Zunxin bersenandung, "Sekarang, beberapa orang berani berpura-pura menjadi namaku." Dia bersenandung, seperti guntur yang menggelegar. Semua master dari kedua sisi Wuhan dan Zheng Xiao, termasuk 10 raja, memuntahkan darah. Untuk sementara waktu, hujan darah bertiup. Spektakuler, Wu Doukun itu bahkan mengerang, memuntahkan anak panah darah, jatuh langsung dari langit, jatuh ke tanah, dan hampir pingsan. Mata si Aoyu bulat dan dia tidak bisa mempercayai matanya. Inikah efek dengungan dingin dari surat roh Raja Panah? Terlalu menyimpang. Mungkinkah dikatakan bahwa ratusan Raja Panah muncul kembali setelah 100 tahun, dan telah mencapai tingkat Kaisar Perang Semu? Tetapi bahkan saat itu luar biasa. Dapatkah satu dengungan melukai ratusan orang termasuk 10 dan 10 raja teratas? Bagaimana dengan keadaan Kaisar Perang? Xiaoyu memahami kalimat itu untuk pertama kalinya. Kaisar pertempuran berikut semuanya adalah semut. Itu benar-benar tak tertandingi. Bahkan jika dia berada di alam paling suci, menghadapi penindasan yang kuat dari Wu Dukun, yang lebih unggul dari tingkat Raja Surgawi, ini belum tentu terjadi. Dapat dilihat bahwa, di atas tingkat Raja ke-10, setiap terobosan di alam mungkin lebih sulit daripada surga, tingkat Raja ke-10. Kesenjangan dengan Raja Perang benar-benar luas. Tingkat Kaisar Perang, Anda benar-benar dapat menganggap dunia sebagai semut. Memikirkan hal ini, hati Xiaoyu mendidih lagi. Ancaman mengerikan yang tersembunyi di balik Dewa Obat Mujarab 3 warna membuatnya hampir putus asa. Bahkan jika dia tetap optimis, dia masih belum memiliki kepercayaan diri penuh, tetapi sekarang dia telah melihatnya secara pribadi. Kesenjangan kekuatan ini, tentang teror tingkat Kaisar Perang, kepercayaan diri Xiaoyu melonjak. Jika Anda menjadi Kaisar Perang, tidak perlu takut pada pesona apapun. Tidak ada konspirasi atau tipu daya yang layak disebutkan dalam menghadapi kekuatan absolut. Xiaoyu merasa gelisah, merasakan bahwa darah seluruh tubuh mendidih, dan samar-samar, Xiaoyu merasakan mati rasa di bawah kakinya. Kutukan bumi tampaknya terstimulasi, tetapi sedikit bergetar. Mata Xiaoyu menjadi cerah. Karena roh jahat membantunya mendapatkan kutukan Dewa Bumi, menyegelnya di bawah kakinya, dan mengatakan kepadanya bahwa karena dia memiliki banyak atribut, mustahil untuk meluncurkan kutukan Dewa Bumi secara artifisial. Xiaoyu awalnya tidak mempercayainya, dan mencoba banyak hal. Baru saat itulah saya benar-benar percaya. Kutukan Dewa Bumi, dia tidak bisa mengendalikannya. Saya hanya bisa berharap bahwa dalam situasi pasif, dipicu oleh suatu kekuatan, dan kemudian memainkan peran, saya tidak menyangka bahwa gejolak emosionalnya memicu kutukan Dewa Bumi. Anda harus tahu bahwa kutukan Dewa Bumi ini telah menjadi salah satu dari 9 kutukan Dewa 9 terkuat sejak zaman kuno. Apa yang dikatakan Wu Diantian sebelumnya sepenuhnya salah. Xiaoyu kemudian mengetahui bahwa dia telah berkomunikasi dengan roh jahat. Alasan mengapa 9 kutukan dewa disebut itu adalah mantra sihir, karena begitu mantra sihir apapun diluncurkan pada waktu dan tempat tertentu, kekuatannya tidak tertandingi. Misalnya, mantra sihir bumi, jika diluncurkan di tempat seperti Nadi Naga, setelah Xiaoyu menggunakannya, orang paling suci sekalipun mampu mengajar melawan para master tingkat raja pertempuran, di tempat-tempat biasa, dan bertarung dengan 10 tingkat raja ke bawah, tidak akan pernah tertinggal. Dia harus merasakan kutukan seluruh bumi dengan sepenuh hati. Berusaha keras untuk menggunakan kutukan Dewa Bumi untuk menyerap kekuatan bumi untuk sementara, dia ingin melihat seperti apa kekuatannya. Ketika dia bersemangat merasakan kutukan Dewa Bumi, roh Raja Panah menghormati surat itu perlahan maju. Dia melangkah keluar selangkah demi selangkah, tetapi itu bergerak seperti gunung yang tinggi, dan setiap langkah keluar darinya akan menghasilkan kekuatan teroris yang akan menindas dunia. Raja Panah Ling Zun melangkah maju,
Master Wu Han dan Zheng Xiao akan mundur selangkah. Mereka bahkan tidak memiliki sedikit pun ide konfrontasi. Dapat dilihat bahwa prestise tak terkalahkan yang diciptakan Raja Panah Lingzun seabad yang lalu berlanjut hingga hari ini dan masih memiliki efek jera yang cukup besar bagi semua orang, membuat mereka tidak berani melawan. Dalam satu langkah, para pahlawan berubah warna. Dalam dua langkah, situasinya bergejolak. Dalam tiga langkah, matahari dan bulan menjadi gelap. Roh Raja Panah menghormati jalan santai, tetapi itu menyebabkan perubahan mendadak di dunia ini. Semua orang mengerti bahwa ini seharusnya menjadi misteri ruang angkasa yang diklaim Raja Panah untuk ditakuti semua orang. Itu hebat, Ling Yun bergumam pada dirinya sendiri. Melihat leluhurnya, Ling Yuner merasakan banyak emosi untuk sementara waktu. Karena dia bijaksana, dia telah menghadapi penindasan kamar dagang valet oleh orang lain. Bibinya menikah dengan yang baru untuk kamar dagang valet. Kaisar Luo dengan demikian mempertahankan kamar dagang valet, dan dengan kematian bibinya, kamar dagang valet ditekan sekali lagi. Jika bukan karena Xiao Yu, kamar dagang valet akan hancur. Keluhan yang dulu berubah menjadi kegembiraan hari ini. Air mata mengalir tak terkendali dari sudut mata Ling Yun. Yuner, Raja Panah Lingzun berkata dengan ringan. Ling Yuner membiarkan air matanya jatuh dan gemetar, kakek. Siapa yang pernah melakukan sesuatu pada kamar dagang valet di hari-hari retret ini? Raja Panah Lingzun berkata dengan ringan, tetapi kata-katanya lebih keras daripada guntur di telinga sebagian orang. Menunggu Ling Yuner berbicara, mereka yang tahu untuk melakukannya segera melarikan diri. Raja Panah Lingzun menatap langit seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia berkata dengan santai, 100 tahun yang lalu, aku menyadari misteri ruang angkasa. Aku ingin memengaruhi Kaisar Perang Semu. Kamar dagang ungu yang didirikan oleh keponakanku telah diserang oleh generasi Xiao Xiao. Jika aku tidak ada di sana, aku tidak dapat campur tangan, dan sekarang aku sudah mati dan kembali, dan aku ingin kau membalasnya. Dia mengangkat tangannya dengan datar. Vitalitas antara langit dan bumi tiba-tiba melonjak seperti air mendidih, berpusat padanya, ember itu bergetar hebat dalam jarak 1000 kilometer. Raja Panah Lingzun memegang tangan kirinya di udara. Busur suci yang terdiri dari vitalitas langit dan bumi muncul di tangannya, pegangan di tangan kanannya, dan anak panah yang terdiri dari vitalitas langit dan bumi muncul di udara. Mengambil apapun sebagai busur, mengambilmu sebagai anak panah, mengambil hatiku sebagai anak panah, dan menggunakan amarahku sebagai kekuatan, adalah anak panah untuk langit. Raja Panah Zungsun melepaskan tangannya, sikat. Tidak ada yang melihat bagaimana anak panah yang dibentuk oleh vitalitas hari itu tidak berfungsi, dan di bawah tatapan mereka menghilang tanpa jejak. Satu anak panah tak tertahankan. Saat Raja segala raja dan raja mengubah langit dan bumi menjadi busur dan anak panah, dan menembakkan anak panah ke langit, pikiran semua orang muncul dengan ide ini. Mereka bahkan tidak bisa melihatnya. Bagaimana mereka bisa menolaknya? Bum bum bum. Begitu pikiran mereka berubah, mereka mendengar suara gemuruh. Semua orang menoleh untuk melihat. Tetapi saya melihat bahwa mereka yang melarikan diri, di antara mereka ada beberapa raja surga, dengan total sekitar 60 atau 70 orang, dan raja-raja surga memiliki lebih dari 10 orang. Setelah sinar anak panah terbang, semua orang masih di udara. Waktu tampaknya berhenti. Angin sepoi-sepoi berlalu. Tubuh hampir 80 master berhamburan bersama angin, dan mereka berubah menjadi debu, menghilang di langit dan bumi, darah, sumsum tulang, dan segalanya, semuanya menghilang, tidak meninggalkan jejak residu. Master Wu Han dan Zheng Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan menatap Raja Roh Panah dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa Raja Panah diyakini tak terkalahkan seabad yang lalu, tetapi selama 100 tahun, pahlawan, dan pahlawan dari berbagai pihak telah bermunculan seperti jamur. Daratan Kiao telah memasuki masa kejayaan lagi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka bahwa Raja Panah secara bertahap dilupakan. Zunsin muncul lagi, menghancurkan dunia dengan satu anak panah. Salah. Ketika orang-orang menggoyangkan anak panah yang ditembakkan Raja Ling Zunsin, suara tiba-tiba terdengar, dan di ujung utara, jika seorang tokoh menggunakan teleportasi legendaris seperti langkah maju, itu sebenarnya membentang hampir 1 kilometer. Jarak itu datang ke tempat kejadian dan berdiri di atas Wu Dongtian dan yang lainnya. Paman San, Wu Doukun melihat pria itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan kegembiraan.
Paman San, kenapa kau di sini? Datanglah. Hoshino tidak mengenalnya, tetapi ketika dia mendengar gelar Wu Doukun, dia tahu identitas pria itu dan berbisik, para pendahulu berhati-hatilah, pria ini adalah master kelas perang di keluarga Wu, bernama Wu Lifang, yang mengaku sebagai Raja Api Suci adalah api. Raja Panah Zunsin tersenyum dan berkata, aku mengenalnya. Melihat itu Wu Li berkata dengan keras, senior, aku belum melihatnya selama 100 tahun, dan gayaku masih sama. Oh, 150 tahun yang lalu, kamu masih bayi kecil. Aku ingat bahwa kamu telah menjadi sombong 100 tahun kemudian, dan kamu ingin menjadi orang yang mengalahkan semua master, kan? Raja Panah Lingzun berkata, malu, pada waktu itu, pemuda itu sembrono, dan aku tidak tahu ketinggian dan ketinggian, sehingga para senior akan membuat lelucon. Wu Lai tersipu dan berkata dengan canggung. Gila sekali, Xiao Yu bergumam dalam hatinya, tetapi dia tampaknya memiliki ide yang sama, tetapi dia tidak menyangka bahwa ini sudah berdiri di atas daratan, bahkan ketika dia sembrono. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dalam keheningan, tetapi sepenuhnya merasakan kutukan Dewa Bumi. Pada awalnya, dia bersemangat, dan mantra bumi terstimulasi. Itu hanya gelombang fluktuasi, tetapi Xiao Yu mengambil kesempatan untuk merangsang mantra bumi dengan kuat untuk bekerja. Karena kutukan Dewa Bumi disebut kutukan dewa, itu adalah salah satu dari 9 kutukan dewa paling kuat sejak zaman kuno. Meskipun sedang berjalan, tidak ada orang lain yang menyadarinya. Bahkan rasa hormat spiritual Raja Panah tidak terasa. Kemudian, kutukan Dewa Bumi mengirimkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya seperti benang sutra menembus ke dalam tanah selama beberapa kilometer, dan kekuatan sutra itu perlahan mengalir dari bawah. Dia merasakan kekuatan bumi yang tebal dan murni mengalir ke tubuhnya. Kekuatan ini bukan miliknya. Setelah habis, perlu diganti lagi, tetapi Xiao Yu masih merasakan kenyamanan yang tak terlukiskan, seolah-olah dunia dan bumi akan diinjak oleh kakinya. Si kecil, mengapa kamu datang ke sini? Bukankah seharusnya kamu datang untukku? Ketika Raja Panah Zunsin membuka mulutnya, banyak orang hampir tertawa. Bocah, Wu Lifang berusia lebih dari 100 tahun, hampir 200 tahun. Tetapi ketika kita berpikir tentang usia Raja Panah, kita semua merasa lega. Yang ini diperkirakan lebih tua dari Wu Lifang, kalau tidak, dia tidak akan menyebutnya seperti itu. Wu Lifang menerimanya dengan jujur, dia berkata, saya tidak sengaja bertemu dengan para master ras Scotch, dan mengetahui dari mulut mereka bahwa para pendahulu telah membuka fantasi panah langit sebelum mereka menghilang. Mereka mengirim orang untuk mencarinya, tetapi tidak ada pesan. Klan mereka telah menghilang, jadi saya pikir itulah yang dikatakan para pendahulu. Karena para pendahulu dilahirkan kembali, para junior ini secara alami bukanlah lawan, jadi mereka datang ke sini untuk bertemu dengan para pendahulu. Petik 2. Tidak mungkin. Xiao Yu sangat terdiam. Dia dibunuh oleh orang yang mencari Tianjian Wonderland. Dia diduga telah bertindak sebagai Raja Panah. Meskipun penilaiannya salah, itu terjadi secara kebetulan. Adalah normal untuk memikirkannya dengan saksama. Di masa lalu, Raja Panah Zunsin terluka parah oleh serangan kepala Scotch. Dikatakan bahwa dia telah terbunuh. Jelas, cederanya mencapai tingkat yang tidak dapat disembuhkan. Jika dia ingin pulih, dia pasti akan memilih Sky Arrow. Hei, Arrow Wang Lingzun menghela napas panjang. Aku diserang oleh kepala Scotch 100 tahun yang lalu. Setelah kembali ke rumah dari kematian, aku tidak dapat pergi ke dunia fantasi panah langit. Aku membuka ruang bawah tanah di rumah ini. Sementara itu, lebih dari 90% vitalitas hilang, dan aku harus mati. Aku tidak pernah memikirkan pencerahan Xiao Yu. Dia melintasi waktu dan ruang dan berkomunikasi dengan generasi master petarung Ye Chao Feng dan generasi Dewa Lukis. Itu membuatku menyadari misteri kehidupan, bangkit dari kematian, dan kembali. Apa? Semua orang berseru. Bahkan Wu Lifang tampak terkejut pada Xiao Yu yang berdiri di tanah dan memahami kutukan bumi. Mata mereka tanpa henti membunuh. Pada saat ini, mereka merasa Xiao Yu mengerikan. Hoshino dan yang lainnya bersemangat. Penampilan Xiao Yu selalu mengejutkan mereka. Ratusan orang mati tidak memiliki kehidupan, dan menyadari arti kehidupan. Tidak heran Master Gothic mengatakan bahwa jika dia adalah orang pertama selama ribuan tahun, jika Raja Panah tidak mati, urat nadinya akan diturunkan ke tempat kedua. Pendahulu adalah yang lebih tua. Satu orang, Wu Lifang berkata dengan emosi,
dan dia menoleh ke Xiaoyu. Namun, sekarang tampaknya Master God Hixie mengomentari para Master Abadi. Xiaoyu belum lahir pada saat itu. Sampai jumpa hari ini, orang pertama dalam keabadian. Aku khawatir itu akan menimpanya. Junior itu tidak memiliki kualifikasi itu, dan hampir terbunuh tadi. Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Dia tidak tertarik untuk meminta nama-nama palsu ini, yang hanya menambah masalah. Wu Lei tertawa terbahak-bahak, aku akan menambahkanmu sebagai orang pertama di masa depan. Ketika tidak ada yang salah, kamu Xiaoyu pantas mendapatkan gelar ini, tetapi masa depan ini. Rupanya, Wu Lei melepaskan pembunuhan itu. Penampilan Xiaoyu terasa sedikit dingin atas keberadaannya sebagai seorang yang sangat tak terkalahkan. Dia tidak membiarkan orang seperti itu bangkit. Si kecil, sepertinya kau akan mempermainkanku. Raja Panah Lingzun tertawa. Wu Lei berkata, jika para senior berada di masa kejayaan mereka, bahkan ketika mereka berada di alam 10 raja, yang lebih muda tidak akan memiliki keberanian untuk menantangmu dengan kekuatan Raja Perang. Antara raja dan tangannya, tetapi sekarang, hei, para senior baru saja membuat anak panah, sehingga orang-orang muda menyadari bahwa kekuatan para senior tampaknya hanya telah pulih ke tingkat atas level Uranus, dan tidak ada busur Uranus di tangan mereka, jadi orang-orang muda berani mencoba. Petik 2. Hanya kembali ke kekuatan kelas Utopia. Jika itu benar, kecuali Wu Lifang, semua orang merasakan angin puyuh. Alam ini telah menjadikan Wuhan dan Zheng Xiao 8 master tingkat Raja 10 besar, dan banyak master tingkat surga telah dimuntahkan darah oleh penindasan roh Raja Panah. Bagaimana masa kejayaannya? Wu Lifang juga mengatakan bahwa ketika Raja Panah Raja Zunxin berada di tingkat Raja ke-10, dia dengan mudah membunuh dan membunuh Raja tingkat Raja Perang, yang menunjukkan tingkat horor Raja Panah Raja. Konfrontasi di antara mereka adalah konfrontasi paling puncak di daratan. Semua orang mundur. Tidak ada yang yakin bahwa mereka dapat bertahan hidup di bawah pengaruh kekuatan mereka, bahkan di tingkat Raja ke-10. Sungguh kekuatan yang ditunjukkan oleh surat Fang Jianjian Lingzun terlalu tidak normal. Hanya satu orang yang berdiri di depannya. Itu adalah Xiaoyu. Bukannya Xiaoyu tidak ingin bergerak, itu adalah keterampilan pasif kutukan Dewa Bumi yang sulit dipicu. Begitu dia bergerak, dia dicekik. Kemudian Xiaoyu benar-benar tertekan. Jadi dia tidak ingin bergerak. Dia melakukan ini. Dimanapun orang lain tahu, dia memandang Xiaoyu dengan mata monster dan berdiri di sana. Dan itu juga akan memengaruhi kinerja rasa hormat Raja Panah Roh. Tidak ada yang mengerti. Semua orang tahu bahwa Xiaoyu mungkin tidak lebih baik dari level Gaming Day dan Yun Mengyao yang menyimpang dalam hal kecerdikan, tetapi itu juga merupakan standar kelas 1. Bagaimana mungkin sulit untuk membedakan kemungkinan konsekuensi dari gerakan ini? Dia tidak pergi begitu saja. Oh, tidak apa-apa untuk melihat ke sini. Raja Panah Lingzun Xin memancarkan cahaya kebijaksanaan, melirik kaki Xiaoyu, lalu berbalik untuk melihat Wu Lifang. Melihat ini, Hoshino dan yang lainnya yang ingin membujuknya untuk segera tutup mulut. Inilah yang dikatakan Raja Panah, mungkin dengan maksud lain. Di satu sisi, Wu Dongtian saling memandang. Apakah Xiaoyu bodoh? Mengapa berdiri di sana? Pasti terkejut oleh pukulan senior Wu Doukun. Sebuah argumen berbisik terdengar. Wu Lei mendengarnya, hanya mengerutkan kening, dan berkata kepada Wu Dongtian, bagaimana menurutmu? Aku, Wu Dongtian ingin mengatakan, tetapi dia tidak bisa menjelaskannya. Katakan, Wu Li melepaskannya. Wu Dongtian menarik napas dalam-dalam dan berkata, sejauh yang aku tahu, Xiaoyu tidak akan pernah menjadi sasaran. Dia berani berdiri di sana, pasti ada masalah, jadi aku ingin mengatakan, kakek, kamu harus berhati-hati. Gagal, beberapa orang tidak dapat menahan tawa, itu adalah Loknatas dari keluarga slow, dinamis, senior Wu adalah Raja Perang, dan Xiaoyu pantas mendapatkan perhatian orang tuanya. Wu Dongtian hanya dapat tersenyum pahit. Inilah sebabnya dia tidak dapat mengatakan alasannya, karena dia merasakan kemungkinan seolah-olah dia dapat membunuh seorang Master Tianwang dengan satu jari. Itu hanya lelucon. Setelah berkali-kali bersama Xiaoyu, Xiaoyu merasakan hal itu. Wu Lifang menoleh ke Zheng Batian dan berkata, bagaimana menurutmu? Zheng Batian memberikan hadiah terlebih dahulu. Terlepas dari apakah lawannya, sudah mati atau belum, kekuatan, status, dan identitasnya semuanya ada di sana. Dia secara alami menghormatinya.
Generasi muda memiliki pandangan yang sama dengan saudara Wu, meskipun generasi muda tidak tahu apa yang pantas didapatkan Xiao Yu. Perhatikan, tetapi junior masih harus mengatakan, para senior berhati-hati Xiao Yu. Jika saja Wu Dongtian mengatakan ini, itu akan tetap dianggap sebagai lelucon, tetapi Zheng Batian mengatakan hal yang sama, yang agak menarik. Mereka berdua adalah penguasa tiga dewa warna. Seperti Xiao Yu, mereka adalah musuh alami. Dapat dikatakan bahwa tidak ada yang mengenal satu sama lain lebih baik daripada mereka. Tidak mudah, kamu bisa membuat mereka berdua berpikir bahwa mereka dapat mengancamku. Wu Lifang menatap Xiao Yu dengan bodoh. Xiao Yu tertawa, apa yang dipikirkan para senior. Wu Lifang dengan tenang berkata, bahkan jika 10 master teratas berkata, aku tidak mempercayainya, tetapi aku harus mempertimbangkan dengan serius kata-kata mereka berdua. Haha. Kalau begitu aku akan memberitahu para senior, lebih baik kamu perhatikan, mungkin Raja Api Ilahi milikmu benar-benar akan jatuh ke tanganku. Xiao Yu tertawa keras. Haha, Wu Lai mengangkat kepalanya dan tertawa liar, oke, dengan kata-katamu, Xiao Yu adalah orang pertama di masa depan. Dia menyatukan tangannya, dan kemudian berpisah. Tombak merah menyala muncul di tangannya, ini adalah senjatanya yang terkenal. Senjata api. Kerumunan penonton, masing-masing yang keluar adalah master di benua itu. Ketika mereka mendengar percakapan mereka menatap Xiao Yu dengan mata yang sangat aneh. Pria ini benar-benar, orang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Wu Dongtian dan Zheng Batian saling melirik, keduanya merasa ada yang tidak beres. Mereka tampaknya menemukan sedikit inspirasi, tetapi tidak menangkapnya. Apa yang membuat Xiao Yu begitu sombong? Apa yang bisa membuatnya memaksakan diri untuk sementara waktu sampai sejauh itu? Siapa yang punya busur untuk dipinjam dariku? Panah Wang Lingzun Xin tidak berani mengambil perhatian sedikit pun di hadapan Wu Lifang. Geyalang malam berbisik, junior memiliki busur yang disebut Sai of God. Dia melemparkan busur panjang penuh kekesalan ke Hei Guang Hua. Desahan dewa, biarkan para dewa menghadapi ketidakberdayaan, itu adalah busur yang bagus. Raja Panah Lingzun tidak mengembalikan kop surat, meraihnya dalam kehampaan, lalu busur panjang desahan dewa jatuh ke tangannya. Busur ini bagus, aku tidak bisa mengimbangi busur raja, tetapi aku juga telah mencapai tingkat artefak super sakral. Jika aku meminjamnya, aku akan diberi hadiah. Selama pidatonya, dia dengan lembut membelai tangan kanannya di permukaan busur panjang desahan dewa, seolah-olah galaksi telah jatuh ribuan cahaya bintang berkumpul dengan tangannya. Desahan dewa diselimuti lapisan cahaya misterius, dan ada gelombang energi yang luar biasa. Ketika Geya melihat ini, detak jantungnya bertambah cepat, apa hadiah untuk Raja Panah? Dengarkan saja Raja Panah Lingzun berkata, karena busur ini, 3 anak panah ruang angkasa dapat terjadi setiap hari. Panah ruang angkasa, semua orang menghela nafas lega. Seperti namanya, panah ruang angkasa sama seperti anak panah yang ditembakkan oleh panah bijak Wang Lingzun. Ia menembus ruang dan tidak meninggalkan jejaknya. Ketika kita melihatnya lagi, itu adalah saat kematian. Dengan panah ruang, efektivitas tempur Geya jelas dapat digambarkan sebagai lonjakan. Geya bersukacita, terima kasih para senior. Ngomong-ngomong, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih karena telah meminjam busurku. Raja Panah Lingzun melambaikan tangannya, tidak sadarkan diri, dan mengangkat tangannya untuk memberikan keterampilan panah ruang busur. Panjang, bahkan Wu Lifang diam-diam terkejut. Memang benar bahwa kehormatan roh Raja Panah belum dipulihkan, tetapi pemahamannya tentang makna ruang benar-benar telah mencapai tingkat yang luar biasa, dan Dewa Api yang ganas Wang Wuli mengencangkan senjata vulkanisnya yang kuat. Roh Raja Panah menghormati surat itu setengah langkah ke depan dan mengangkat busur panjang desahan dewa, tepat di tempat mereka berdua berada dalam jarak 3 atau 4 meter dari lingkaran pertempuran. Xiao Yu juga berdiri dengan bangga. Momentum seluruh orang berubah dari ekstrovert menjadi introvert, memberikan perasaan yang sangat samar. Dia berdiri di sana, tetapi tampaknya menghilang. Tanah